Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan salat hari kedua ya, secara online. Walaupun keinginan Bapak Ibu dan Bapak Guru itu salah satu keinginannya bertatap muka, tapi dalam keadaan pandemik yang belum berlalu, dengan terpaksa para guru, ibu dan Bu JJ melaksanakan salat secara online. Mudah-mudahan walaupun salat secara online dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah ya. Yang kemarin yaitu tentang puasa. Apa sih itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari berbagai macam ya, tidak hanya makan dan minum saja, dari marah, dari apapun ya nanya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Nah, anak-anak semua sekarang kemarin kelas 1, kelas 2 yang belajar berpuasa. Tapi insya Allah untuk kelas 3 dan kelas 4 bukan belajar lagi ya nak, tetapi harus, walaupun tidak seharusnya Bu, kalau misalnya saya sakit, harus enggak? Kalau kalian sakit tidak usah dipaksakan ya, tidak usah dipaksakan. Allah maha bijaksana ya kepada umatnya. Kalau kita sakit, Bu, boleh nggak kalau saya sakit tidak kuat apapun melaksanakan puasa? Tidak usah nak, daripada membahayakan diri sendiri. Sebenarnya puasa itu menjaga kesehatan ya nak. Nah, sekarang yang ibu akan paparkan yaitu tentang hikmah puasa. Apa sih itu hikmah puasa? Hikmah puasa itu bagi kita semua banyak ya, yaitu secara umum yaitu bisa menekan dapat kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa kita banyak sekali ya yang dianjurkan oleh Allah. Tidak hanya berpuasa, puasa matanya, puasa telinganya, puasa hatinya. Puasa matanya, jangan melihat-lihat yang tidak baik. Puasa mulutnya, jangan banyak menggibah atau ngomongin batur ya nak ya. Isi itu mah puasa ibu. Nah nggak usah. Kalau misalnya temanmu tidak ada yang puasa, tanya baik-baik, kenapa sih nggak puasa? Oh aku sakit. Nggak apa-apa, nggak usah diomong, itu namanya begibah ya. Jadi hikmah puasa itu banyak. Satu, yaitu puasa mengajarkan kita terhadap hidup sehat. Tidak ada yang berpuasa itu sakit ya. Alhamdulillah Bapak Guru dan Ibu Guru, selama kita sudah berapa hari ya nak? Sudah 21 hari ya Bu JJ, 21, 22 21 mau menjelang ke 22, karena ini baru jam 9, jadi baru 21 hari. Tidak ada tuh yang sakit ya. Kalau liur-liur mah percuma, maaf ya, kalau liur-liur mah biasa karena kurang tidur, bukan karena sakit ya. Kita yaitu berpuasa itu mengajarkan kita terhadap hidup sehat. Yang biasanya sholatnya celang ceput, alhamdulillah dengan berpuasa begitu mendengar beduk cepat-cepat mengambil air wudhu, sholat berjamaah untuk laki-laki di masjid, untuk perempuan boleh di rumah ya. Alhamdulillah hidup bersih ya, kata pemerintah kita harus hidup bersih dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan dengan berpuasa kita selalu mengambil air wudhu waktu seperti waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Biasanya anak-anak kalau bulan berpuasa itu rajin. Mudah-mudahan tidak hanya puasa aja rajinnya ya, setelah lebaran nanti juga harus rajin beribadah kepada Allah ya. Puasa wajib, sholat juga wajib. Yang berikutnya, berpuasa kita menghargai nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Banyak ya waktu puasa itu.
banyak yang diberikan Allah. Puasa Ramadan itu bulan barokah. Ya, banyak sekali makanan yang tidak biasanya di hari-hari yang lain itu tidak ada. Kolang kaling biasanya teu aya, ayeuna aya. Mie saropot biasanya tara disadiakeun, ayeuna aya. Ya. Nah, kita syukuri apa yang diberikan Allah walaupun apapun. Yang berikutnya, puasa menambah nilai persatuan dan kebersamaan. Di mana, Nak? Waktu kita sholat taraweh, ya, kebersamaan. Banyak sekali nikmatnya, hikmahnya. Di bulan lain ada tidak sholat taraweh? Tidak ada, Nak. Ya, 1 tahun sholat taraweh hanya 1 kali, hanya di bulan Ramadan. Makanya gunakan sebaik mungkin sholat taraweh ini. Ya, untuk anak-anak ibu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 gunakan. Jangan waktu taraweh dipakai ngobrol. Ya, kakaraknya 3 tangtungan genep rokaat, ieu mah geus ngobrol. Ya, jangan ya Nak ya, diusahakan. Siapa tahu kita tidak mungkin bertemu lagi Ramadan yang akan datang, tapi mudah-mudahan Allah mengasihkan panjang umur kepada kita semua agar bertemu lagi Ramadan yang akan datang yang lebih baik lagi. Yang berikutnya, puasa dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan menjalankan ibadah puasa, insya Allah iman kita tambah kuat. Ya, iman kita tambah kuat. Karena di bulan Ramadan ini tidak hanya menjalankan ibadah puasa, tapi jalankan tadarus Al-Qur'an. Ya, kemarin waktu 2 hari yang lalu ibu melihat status Pak Ilham, ada anak-anak SD Ciawas 4 sedang bertadarus Al-Qur'an. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan pandemi, anak-anak masih mau membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita banyak baca Al-Quran, akan dijauhkan dari segala penyakit, akan dijauhkan dari segala musibah. Yang berikutnya adalah puasa melatih kesabaran dan jiwa sosial. Apa artinya kesabaran? Dari mulai terbit fajar, kita tidak minum, tidak makan, tidak jajan, sampai menunggu terbenam matahari. Sabarnya Nak, menunggu. Nah, melatih kesabaran di situ. Jiwa sosial apa artinya? Biasanya di bulan Ramadan banyak sekali yang bersedekah. Alhamdulillah ya Nak, mudah-mudahan anak-anak semua, anak-anakku bisa bersedekah, bisa berjiwa sosial. Sabar menunggu waktu sampai bedung maghrib. Ulah bari marah-marah, mama irasi bedung maghrib teh mah meninilah geuning. Ieu ge jam sabaraha mah? Tunggu, nah sebentar lagi. Nah, kalian harus sabar, ya. Berikutnya yaitu puasa melatih diri disiplin waktu. Ya, disiplin waktu tadi udah disebutkan, yaitu dalam sholat zuhur tepat waktu, sholat asar tepat waktu, sholat maghrib tepat waktu. Tidak kalau disuruh sama mama, nah sholat kemang gedeng deui. Tapi kalau bulan Ramadan begitu mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah alhamdulillah udah gedung lohor. Tadi tunggu waktu teh. Alhamdulillah, ya, itu namanya melatih disiplin waktu. Puasa juga keseimbangan dalam hidup. Ya Nah, biasanya ulin lelempangan main bola. Alhamdulillah bulan puasa mah ereng-erengan tara main bola karena sieun haus, sieun lapar. Ya, puasa mempererat silaturahmi. Di mana mempererat silaturahminya? Waktu kita melaksanakan sholat taraweh, kita bertemu dengan uang, bertemu dengan nenek. Biasanya hanya berjamaah itu laki-laki, lalaki weh. Ayeuna mah berjamaah di sholat taraweh ada laki-laki, ada perempuan. Setelah sholat taraweh kita bersalaman, memohon maaf. Memohon maaf itu tidak hanya lebaran, Nak. Waktu sholat taraweh juga
Ya mama minta maaf ya ma, mudah-mudahan aku dikasih umur yang panjang oleh Allah. Ya, puasa mempererat silaturahmi. Puasa mempererat silaturahmi. Silaturahminya yaitu waktu melaksanakan sholat tarawih dengan melaksanakan tadarus Al-Quran. Bu, saya belum sampai Al-Quran, gimana? Hanya di juz 30 aja nggak apa-apa nah. Yang penting daripada anak-anak tidur nggak karuan, main panas-panasan, lebih baik bertadarus Al-Quran. Ya, bisanya hari ini bisa baca surat An-Nas, besok surat Al-Falaq. Ya, waktu kita melaksanakan salatnya bertatap muka, kita sama-sama ya ibu, Bu JJ, Pak Ilham dengan guru-guru yang lainnya kita baca tadarus Al-Quran. Ya, nah anak-anak sekarang melaksanakannya tadarus Al-Qurannya di rumah. Ya, puasa peduli sesama. Ya, alhamdulillah waktu buka puasa biasanya di masjid atau di surau suka ada takzir. Ya, tidak hanya di surau, di perjalanan, di jalan-jalan juga, di pengkolan jalan-jalan raya suka ada takzir. Ya, itu namanya peduli terhadap sesama. Puasa juga ibadah memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memperkuat iman. Yang ketiga adalah ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan kalau puasanya dengan baik. Ulah puasanya enak puasa dikadong lohor karena mama nggak apa-apa nggak tahu muka ke kulkas ya ayah es diseruduk mama papa nggak tahu ini mau minum ya walaupun mama papa nggak tahu tapi Allah maha tahu. Ya, puasanya harus betul-betul puasa dengan baik ya. Yang ketiga ada yang berikutnya, kegiatan yang sangat mulia yang diwajibkan oleh Allah bahwa puasa itu wajib ya bagi orang-orang yang sehat. Kalau orang-orang yang sakit, walaupun sakit tidak melaksanakan puasa, nanti setelah habis lebaran sehat boleh dibayar dengan yang ditinggalkannya. Bu, gimana kalau tidak dibayar? Boleh dengan fidyah, mengasih makan fakir miskin ya, dengan sesuai. Kalau kita akan makannya 3 kali, kasihnya 3 kali, ulah sekali atau sesarua ya. Tapi itu juga kalau sakit. Kalau sehat mah nggak boleh dipidyahkan ya nak ya. Itu juga kalau sakit. Bulan puasa berhati-hati dalam berbuat. Nah, tidak boleh membohong, tidak boleh marah-marah, tidak boleh ngagibah, nggak bohong. Walaupun orang lain tidak tapi Allah maha tahu. Marah-marah itu tidak boleh. Ya, ngambek ke mama, ngambek ke bapak, ngambek ke bu guru teh merek pelajaran wae ke bulan puasa guys. Walaupun ibu tidak tahu, Bu Cici tidak tahu, Bu Ratna tidak tahu, Pak Ilham tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Tidak boleh menggibah. Naon ngagibah teh? Ngomongin batur ya, ngomongin teman. Ih, mama aku mah belum beliin baju karena teh boga duit. Nggak boleh nah ya. Insya Allah Lebaran ini kalian akan dibelikan baju yang bagus ya, kata nyanyian baju baru alhamdulillah. Nah, baju baru alhamdulillah
Yang tidak baru juga tidak apa-apa, asal kalian ikhlas. Puasa ini harus dijalankan dengan ikhlas, tidak boleh marah ya. Yang berikutnya, puasa melatih manusia agar lebih tabah. Lebih tabah apa? Lebih tabah itu apapun yang diberikan oleh Allah harus kita syukuri ya. Hari ini aku sahur hanya dengan sayur bayam. Mudah-mudahan insya Allah mama besok bisa memberikan aku sahur dengan daging ayam. Ya, alhamdulillah. Puasa yang berikutnya melatih hidup kita sederhana. Ya, jangan kita punya uang banyak, beli bukaan banyak, beli untuk sahur banyak, tapi teman kita sendiri tidak punya apa-apa. Tapi kita harus hidup sederhana, karena tidak bulan puasa saja, tapi ada bulan berikutnya yang harus kita jalani. Yang berikutnya, puasa itu melatih kita untuk bersyukur. Bersyukurnya kepada siapa? Bersyukurnya kepada Allah. Apa-apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Ya, asal kita pintar. Allah tidak akan memberikan cuma-cuma, nah. Ya, tidak akan memberikan cuma-cuma. Waktu kita habis sholat, ya Allah berikanlah mamaku rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang mengalir seperti air yang tidak akan henti-hentinya. Insya Allah kalau doa anak solehah akan cepat dikabulkan oleh Allah. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah. Barokahnya apa? Banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Syukuri dengan baik. Ya, bulan penuh ampunan. Ya, kalau kita minta memohon ampun kepada Allah, insya Allah oleh Allah akan diampuni. Walaupun dosa kita banyak seluas apapun, asal kita mintanya dengan ikhlas kepada Allah. Bulan penuh maghfirah, ya, maghfirahnya Allah banyak di bulan Ramadan. Makanya kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Dikasih kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, ya, terutama untuk mama dan papa dalam menjelang hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua menjelang hari raya Idul Fitri kita kembali lagi dalam kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Nah, sekarang juga dari Ibu cukup sekian, akan disambung oleh Bu JJ. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ibu bermanfaat bagi anak-anak semua, menjadikan anak-anak semua anak yang soleh dan solehah. Iya, anak yang rajin belajar, rajin baca Al-Quran, rajin melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mangga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wahhab. Anak-anakku sekalian, pada hari ini anak-anakku sekalian, kedengaran enggak ya? Kedengaran ya. Yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, di kesempatan kali ini sekalipun kita dalam keadaan situasi wabah virus corona, kita masih bisa belajar walaupun tidak tatap muka melalui
daring ya, melalui video. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan virus corona ini cepat Allah angkat di bumi Indonesia ini khususnya, dan di bumi yang lainnya. Nah, sebelum Ibu menjabarkan materinya, anak-anak perhatikan semuanya ya, soalnya nanti di akhir materinya akan Ibu kasih pertanyaan. Nah, materi hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah tentang puasa, yaitu hikmah puasa. Ya, hikmah puasa dan judulnya satu lagi apa ya Bu? Hikmah puasa dan menghilangkan puasa yang menghilangkan pahala puasa. Nah, yang Ibu sekarang akan bahas materinya adalah hikmah puasa di bulan Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepadanya, pasti semuanya ada hikmah yang amat besar, hikmah yang amat sempurna ya. Nah, di sini arti hikmah itu adalah manfaat ya. Di sini apa saja hikmah puasa itu? Sebelum Ibu menyampaikan hikmah puasa, Allah mewajibkan kepada umatnya, kepada hambanya untuk berpuasa, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti puasa orang-orang yang telah terdahulumu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini dari situ Allah menyebutkan bahwa orang yang puasa itu akan mendapat predikat takwa. Ya, dalam 1 tahun itu ada 1 bulan kita disuruh untuk berpuasa. Tentunya Allah itu ada hikmahnya di balik ibadah puasa itu. Di antaranya yang pertama, hikmah puasa itu adalah 1, boleh ditulis sama kamu ya. 1, melatih kesabaran. Ya, puasa itu hikmahnya 1, melatih kesabaran. Karena saat berpuasa kita harus sabar, menahan lapar, menahan makan, menahan haus ya, dan menahan hawa nafsu. Walaupun perut kita melilit, mulut kita haus seperti terjepit, tetap kalau belum waktunya kita tidak boleh berbuka puasa ya. Terus melatih kesabaran yang lainnya, contohnya apa? Sabar menunggu waktu maghrib. Sabar misalnya kamu sedang bersepeda-sepedahan, jalannya macet, kamu misalnya menerobos, itu namanya tidak sabar. Jadi ketika berpuasa itu melatih kesabaran. Misalkan harus antri, kita harus antri, itu namanya sabar ya. Yang kedua, hikmah puasa Ramadan itu adalah melatih kedisiplinan ya. Melatih apa? Melatih kedisiplinan. Kenapa melatih kedisiplinan? Iya, ketika puasa kita harus makan sahur. Makan sahur itu sudah ditentukan waktunya. Makan sahur jam 10 malam. Makan sahur bukan itu. Bukan, itu namanya makan malam. Makan sahur jam 12 terlalu malam. Ya, jadi sahur itu harusnya jam berapa? Jam 4 karena subuhnya 4:30. Itu namanya disiplin waktu. Nah, disiplin waktu selanjutnya adalah apa? Ketika berbuka puasa, ketika bedug tiba atau azan tiba, maka kita harus menyegerakan berbuka puasa. Misalnya enggak, nanti aku mah isa berbuka puasanya, itu malah bukan mendapat pahala, puasanya menjadi haram. Ya, itu namanya puasa melatih kedisiplinan. Yang ketiga, hikmah puasa itu adalah melatih mengendalikan diri dari hawa nafsu. Ya, hawa nafsu misalnya ada yang suka marah-marah aja pengennya. Ketika puasa mah harus diredam ya. Yang keempat adalah manfaat hikmah puasa Ramadan itu adalah bermanfaat untuk kesehatan ya. Betul nggak sih puasa itu bermanfaat untuk kesehatan?
Boleh dibuktikan kalau misalnya ada orang yang sakit nih, orang yang sakit mau dioperasi. Nah, mau dioperasi itu harus puasa dulu supaya darahnya, kolesterolnya seimbang ya semuanya. Pokoknya semuanya itu harus diakibatkan puasa. Berarti puasa itu memang sudah jelas ada manfaatnya ya. Nah, puasa itu menyehatkan bila mengikuti ajaran aturan Rasulullah. Kalau misalkan puasanya kita puasa balas dendam, akan sehat enggak puasanya? Enggak. Misalnya ketika buka puasa es mie seropot, apalagi bala-bala dimakan semuanya sama sambalnya sama kerupuknya, yang ada malah sakit perut ya. Pagi-pagi ternyata sakit perut ya, nggak bisa puasa lagi karena puasanya puasa balas dendam, segala dimakan. Tetapi insya Allah kalau puasanya mengikuti puasa Rasul, kita akan sehat, badan kita akan sehat. Selama 14 jam perut kita kosong ya, maka di dalam perut itu akan terjadi sel-sel yang baru itu akan bermunculan ya. Jadi puasa itu menyehatkan menurut dokter, menurut para ahli dokter juga menyehatkan ya. Nah, yang terakhir yang kelima, manfaat puasa itu hikmahnya ya, manfaatnya menjadikan orang-orang itu bertakwa. Tadi sudah Ibu sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa orang yang melakukan puasa itu akan mendapatkan predikat takwa ya. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Anak-anak, tidak ada derajat pangkat kedudukan yang paling mulia di sisi Allah melainkan ketakwaan ya. Dengan kata lain, hal itu orang yang punya pangkat jabatan. Misalnya ada pangkat jabatannya seorang presiden, pangkat jabatannya seorang menteri, wali kota, gubernur ya. Berbeda dengan pangkat jabatan dengan ketakwaan ya. Takwa itu derajatnya lebih tinggi. Nah, di sini kedudukan jabatan yang paling mulia di sisi Allah bukan jabatan dunia ya, tapi jabatan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Inilah jadi kedudukan paling istimewa di sisi Allah. Maka berbahagialah kita sekalian kalau melaksanakan ibadah puasa yang baik dan sempurna. Apalagi puasanya full sampai sebulan ya. Kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya. Coba sama Ibu sekali lagi dikatakan takwa itu apa? Takwa secara garis besar artinya adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjalankan segala larangan-larangan Allah ya. Jadi kalau ada orang yang disebut orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa itu nggak mau berbuat dosa ya, maunya melaksanakan perintah Allah, ucapannya, perbuatannya bersesuaian dengan perintah dan larangan Allah ya. Yang lebih istimewanya lagi, ketakwaan itu di akhirat akan mendapatkan surga ya. Orang yang takwa di dunia itu akan mendapatkan surga di akhirat ya. Seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa jannatin arduha samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya antara langit dan bumi itu Allah siapkan. Siapa yang tahu luasnya langit berapa? Siapa yang tahu luasnya dunia itu berapa? Nggak ada yang tahu. Tapi orang yang bertakwa nanti Allah tempatkan di tempat surga yang luas, seluas langit dan bumi ya. Itulah namanya surga. Maka dengan melakukan puasa kalian akan mendapatkan hikmah yang besar, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mau menjadi orang yang bertakwa? Tentu saja mau. Ibu juga mau jadi orang yang bertakwa ya. Jadi singkatnya, orang yang beriman itu akan berpuasa, akan naik derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi orang yang beriman dan selalu berpuasa itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa.
Ya, jadi robahlah ya. Sekarang kita misalkan puasanya malas-malasan, kita harus berpuasa dengan sungguh-sungguh. 1 bulan harus full ya. Jadi orang-orang yang beriman dan selalu melaksanakan puasa itu menjadi orang yang bertakwa dan hadiahnya surga ya. Inilah yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dengan kita berpuasa kita mendapat derajat takwa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu materi lagi berarti ya. Masih ada ya? Masih. Oh, sekarang masih ada waktu ya. Tadi materi yang penghilang pahala puasa belum disampaikan ya. Tadi baru Bu Sofia sudah menyampaikan, tapi sama Ibu mau disampaikan lagi ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, sekarang ketika berpuasa kita itu harus menjaga amalan-amalan puasa agar pahalanya tidak hilang ya. Jadi apa saja penghilang pahala puasa itu? Bila ibadah puasa dijaga, terpelihara dari segala yang membatalkan puasa secara lahir contohnya apa? Makan, minum ya. Secara batin ya, apa gerangan yang bisa menghancurkan pahala puasa itu? Di antaranya adalah 1, al-kizib. Apa kizib itu? Kizib itu artinya berbohong, berdusta. Nah, itu adalah akan menghancurkan pahala puasa. Bila orang berpuasa berbohong, lalu puasanya tidak akan sah, hanya menahan lapar saja ya. Tak dapat pahala itu. Maka jangan dibiasakan berdusta, baik dusta secara lisan ataupun dusta secara perbuatan. Apa sih arti dusta itu? Dusta berkata, bertingkah laku yang bukan sebenarnya. Bohong ya, misalnya beli bala-bala 2 ngambilnya 3, itu bohong ya. Jadi bila sedang berpuasa pahalanya akan terhalang dan hancur karena kebohongan ya. Yang kedua, apalagi yang bisa menghalangi pahala puasa itu? Al-ghibah atau al-ghibatu. Al-ghibah itu membicarakan aib orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Itu adalah bisa menghancurkan pahala puasa. Orang yang berpuasa berghibah, ngomongin orang ya, lalu orang itu marah, maka puasanya tidak akan dapat pahala sedikit pun ya. Itu adalah ghibah. Jadi ketika berpuasa kita nggak boleh berghibah. Pahala puasa kita akan hancur, tidak akan dapat pahala, hanya menahan lapar saja. Yang ketiga yang bisa menghancurkan pahala puasa adalah an-namimatu. Apa an-namimatu itu? Mengadu domba. Mengadu domba itu bukan mengadu binatang, bukan. Mengadu domba itu misalnya ada si A, si B, si C. Si A itu ngomongin ke si B, "Heh, B, si C ngomongin kamu tapi sebelum orangnya." "Oh, masa?" katanya gini. "Iya." Nah, si A itu ngomong lagi sama si C, "C, si B itu nggak suka sama kamu." "Ah, masa?" Jadi si C sama si B berantem. Nah, itu namanya mengadu domba. Itu sangat besar sekali. Ketika berpuasa berarti tidak akan dapat pahala, hancurlah pahalanya. Yang keempat yang menghancurkan pahala puasa adalah bersumpah palsu. Ya, bersumpah palsu. Berani menjual nama Allah, berani menjual nama Rasulullah. Misalnya, "Demi Allah, aku mah tidak melakukan ini. Demi Rasulullah, aku mah tidak melakukan ini." Padahal dia melakukan. Nah, itu dosa besar. Ya, jadi bisa menghancurkan pahala puasa. Bila dilakukan sumpah palsu saat dia sedang puasa, maka puasanya hancur, pahalanya lebur, tidak ada apa-apanya. Nah, inilah 4 macam penghalang pahala puasa. Maka hindarilah, jauhilah oleh kalian, jangan sampai kalian melakukannya. Bila diantara kalian ada yang berani sampai melakukan sumpah palsu ini, menandakan kita atau kalian capek-capek saja melaksanakan puasa Ramadan ini, karena tidak akan ada pahalanya.
Oh iya, tidakkan ada kalanya menandakan kalian capek-capek puasa tadi seharian gak makan gak minum, bahkan dalam waktu 1 bulan ternyata kalian tidak memperoleh pahala, itu adalah orang-orang yang merugi. Ya, ketika kita ingin mendapatkan derajat takwa, tetapi ketika puasanya hanya menggibah, namimah, bersumpah palsu, berbohong, itu akan hancur semua pahala puasanya. Ya, jadi sekarang akan ibu ulang lagi tadi yang akan hikmah puasa Ramadan tadi ada berapa yang ibu sampaikan? Ada berapa bu? Hikmah puasa Ramadan tadi yang ibu sampaikan ada 5. 1, melatih kesabaran. 2, melatih mengendalikan diri dari hawa nafsu. 4, hikmahnya bermanfaat untuk kesehatan. 5, akan menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah hikmah puasa, ya. Terus kenapa? Sekarang sama ibu akan diberi pertanyaan ya. Berapa soal ya? Pas 45, pas 35. Ya, melalui WA aja. Nanti. Oh iya. Yang bisa jawab. Oh, yang bisa jawab. Tuh ternyata pemirsa ada door prize atau apa dari kepala sekolah. Kepala sekolah, kalau ada yang bisa menjawab, kalau ada yang bisa menjawab diberi hadiah. Dari door prize dari kepala sekolah tuh dari si bapak. Ya. Oh iya, jadi ada 2 pertanyaan. Ada 2 Prize. pertanyaan. Sekarang satu pertanyaannya adalah, dengarkan ya. Allah menyuruh hambanya berpuasa. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Coba sebutkan dengan artinya. Ayo. Membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dengan artinya. Yang bisa menjawab acungkan tangannya. Yang bisa menjawab acungkan tangannya. Ayo bangun. Oh. Yang bisa menjawab gimana caranya ya? Enggak akan kedengaran orang kencang-kencang lagi. Kudunya live streaming dia nggak jawab ya. Saya kalau gitu ada giveaway live streaming. Jadi enak. Kalau gini kan rekaman besok. Ini pertanyaannya nanti ibu kirim melalui WA. Nah, untuk pertanyaan nanti ibu kirim. Oh iya, jadi ini door prize-nya nggak jadi ya, karena sinyalnya jadi kalian nggak kedengeran suaranya ya. Maaf ya, mohon maaf ya. Rawatnya udah ada. Iya. Jadi materi dari Ibu sama Bu Sophia sudah selesai. Nanti soal pertanyaannya dikirim lewat WA ya. Ibu yang keempat. Saya yang keempat. Ya. Iya, kedengaran ya. Teman-teman, nanti kalau sudah selesai tolong jangan keluar dulu ya. Nanti Pak Ilham mau ada sesi foto. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, materi hari ini sudah selesai. Kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu jangan keluar. Oke teman-teman, sekarang jangan dulu keluar ya. Pertanyaannya kapan? Nanti sekarang kita adakan sesi foto ya. Nah coba kalian masing-masing